Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Nagatu, tempat ngobrol pajak paling asyik, informatif dan mencerahkan bersama penyuluh pajak KPP Madya Surabaya. Senang sekali saya Firman Masudi bisa menyapa kawan pajak semua. Semoga kawan pajak senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran usaha sehingga dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui pajak. Pada bagian cerah ini kita akan membahas peraturan terbaru yang sedang ramai diperbincangkan. Ini yaitu mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. PMK ini baru saja diterbitkan tanggal 21 November 2023. Nah, untuk membahas PMK ini telah hadir narasumber penyuluh pajak KPP Madya Surabaya, yaitu Ibu Indah Yanti, yang akan berbagi kepada kawan pajak semua. Kami harapkan kawan pajak tetap setia menyimak karena informasi ini akan sangat berguna bagi kawan pajak semuanya. Nah, telah hadir Bu Indah Yanti. Bagaimana kabarnya Bu Indah Yanti pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Firman. Sehat ya, ini sedang memasuki musim hujan nih sepertinya Bu Indah ya. Cuacanya sejuk. Iya, cuaca sejuk. Sudah lama ya. Sudah lama Surabaya enggak hujan ya Bu ya. Iya. Sejuk segar gitu. Sejuk segar. Ya, terima kasih Bu Indah ya, ini kayaknya sudah siap berbagi bersama-sama tentang PMK 120. Nah, mungkin pertama-tama ini sebelum kita membahas lebih lanjut, kira-kira latar belakangnya, kenapa mungkin pemerintah menerbitkan PMK 120 tahun 2023. Silakan Bu Indah. Yang latar belakangi terbitnya PMK 120 tahun 2023 yaitu untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Jadi pemerintah merasa perlu memberikan dukungan terhadap sektor industri perumahan. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pemerintah memandang perlu memberikan insentif berupa PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya juga meningkatkan daya beli masyarakat ya. Jadi masyarakat sudah beli rumah kayaknya Bu Indah ya. Ya, inilah kesempatan bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berarti juga pemerintah selain mendukung daya beli masyarakat juga membantu industri perumahan ya Bu Indah. Mungkin masih efek dari pandemi kemarin seperti itu. Benar, supaya kan geliat ekonominya kembali membaik. Jadi untuk kehidupan perekonomian negara juga terangkat. Oke, baik. Nah, ini baik pemerintah hadir untuk masyarakatnya ya, tapi Bunda ya. Nah, oke, baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin kita mulai masuk ke awal-awal pokok pembahasan ya. Jadi apa saja sih mungkin yang diatur di PMK 120. Nah, ini mungkin pertama-tama kita bahas dulu objeknya, bagaimana Bunda Yanti. Silakan. Pokok-pokok pengaturan di PMK 120 tahun 2023 ini mengenai objek PPN yang mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi di sini PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun termasuk ruko dan rukan. Itu yang dimaksud
objek PPN yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Jadi penyerahannya terjadi pada saat ditandatangani akta jual beli, ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli lunas. Dan jangan lupa berita acara terima sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 yang diberikan untuk masa pajak November dan Desember 2023. Jadi DTP ini diberikan untuk masa pajak November sampai dengan Desember 2023. Dan ada kewajiban juga untuk mendaftarkan berita acara serah terima di Sikumbang akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Oke, baik. Jadi tadi objeknya mungkin yang bisa saya rangkum adalah yang pertama atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun ya Bu Indah ya. Benar. Dan termasuk ruko dan rukan. Rukan ini rumah kantor kayaknya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian ini yang mungkin seperti agak rancu di masyarakat ini kan BAST-nya sampai 31 Desember 2024 ya, betul? Benar. Nah, tapi untuk PMK ini hanya terutang masa November 2023 dan Desember 2023. Iya. Nah, apakah nanti mungkin ada perpanjangan atau bagaimana nih Bu Indah kira-kira? Kalau untuk itu, kalau nantinya ada perpanjangan atau tidak, kita tunggu aja nanti ya. Oke, Tapi baik. untuk berita acara itu yang menentukan dia mendapatkan DTP 100% atau 50%. Jadi dari gitu. tanggal berita acara serah terimanya. Nah, ini menarik, nanti ada dua berarti ya, ada DTP 100% sama 50%. Benar. Nah, baik-baik, nanti tapi sebelum ke situ, nah ini mungkin kayaknya itu termasuk pokok pengaturan ya Bu Indah ya. Iya. Nah, ini saya ingin bertanya lagi mungkin terkait tadi sudah dijelaskan objeknya. Nah, mungkin kita akan bertanya mengenai kriteria rumah tapak dan rumah susunnya itu yang bisa mendapat fasilitas seperti apa ini Bu Indah? Jadi kriterianya rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas yaitu rumah yang memiliki kode identitas rumah dan harga jual maksimal sampai dengan 5 miliar dan diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Jadi ada batas penyerahannya. Ini merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, bukan rumah second, rumah baru dan keadaannya harus siap huni. Penekanannya di situ. Terus diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti itu. Jadi ada kriterianya bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan DTP untuk PPN ini ya, perumahan PPN ya. ini. Berarti ini mungkin syaratnya kumulatif ya, harus terpenuhi semua seperti itu ya Bu Indah ya. Iya. Oke, baik. Jadi dari kelima syarat itu kriteria itu harus terpenuhi semuanya. Nah, terus kemudian untuk ini kan tadi juga yang salah satu kriterianya diberikan maksimal 1 unit untuk 1 orang. Nah, ini mungkin dulu sepertinya pernah ada insentif ini. Bagaimana kalau orang yang pernah memanfaatkan DTP di PMK yang lalu? Itu bagaimana? Apakah bisa ikut insentif ini? Jadi orang yang telah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK ini dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Bisa Pak Firman? Oh gitu, bisa. Nah, ini berarti kemarin yang sudah dapat insentif perumahan kan beli rumah baru ya. Berarti sekarang bisa beli rumah baru lagi ya Bu Indah ya? Silakan. Ini mumpung pemerintah lagi memberikan fasilitas buat wajib pajak. Baiknya, jadi kawan pajak yang mungkin ada rezeki berlebih ya mungkin belikan buat anaknya ya kan, karena ini satu rumah susun untuk 1 orang ya. Ya,
yang syarat kriteria terakhir tadi Bu Indah ya. Betul. Nah, oke, baik. Nah, tadi sama Bu Indah juga sempat disinggung mengenai besaran PPN DTP ada yang 100% sama 50%. Nah, ini menarik ini. Apa mungkin kayaknya berbeda dengan PPN DTP di peraturan sebelumnya. Bisa diberikan gambaran nih Bu Indah mekanismenya. Jadi PPN DTP hanya diberikan untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Di sini ada penekanannya ya. Hanya diberikan untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Meskipun tadi ada harga jual maksimal 5 miliar. Benar. Nanti ada mekanismenya. Siap. Ya, bagaimana Bu Indah? Ini yang bagaimana cara pengenaan DTP yang 100% dan 50%-nya ini. Jadi kuncinya di BAST. BAST itu apa? Berita acara serah terima yang dilakukan mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 itu mendapatkan PPN ditanggung pemerintah 100%. Jadi 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 ya kawan pajak itu mendapatkan PPN DTP sebesar 100%. Sedangkan untuk penyerahan yang dilakukan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024 itu mendapatkan PPN DTP sebesar 50%. Jadi di sini yang kita lihat pertama kali kita lihat berita acara serah terimanya kapan dilakukan. Dia mendapatkan termasuk yang mendapatkan 100% atau yang termasuk mendapatkan 50%. Oke, berarti tadi ada tanggal BAST-nya ya kuncinya. Benar, ya. Satu itu. Yang kedua, ada kapan mulai pembayaran uang muka dan cicilan. Jadi di sini ada tolak ukurnya mulai 1 September 2023. Jadi pembayaran uang muka dan cicilan itu paling cepat 1 September 2023. Misalkan DP ya, tanda jadi. Benar. Oke. Jadi untuk istilahnya pemesanan lah, katanya pemesanan. Saya jadi beli rumah ini paling cepat 1 September 2023 dan kemudian tergantung dari developernya mau diserahkan kapan gitu ya Bu Indah ya. Benar. Kalau yang 100% tadi maksimal 30 Juni 2024, kalau yang 50% maksimal 31 Desember 2024 gitu Bu Indah ya. Betul. Oke. Nah, jadi seperti itu ya kawan pajak. Mungkin ini juga istilahnya bagi kawan pajak yang bergerak di bidang perumahan agar supaya membantu dari pembeli ini agar rumahnya cepat jadi ya, seperti Benar. itu. Nah, kalau bisa Dan jadi gimana? lagi Pak Firman. Gimana Jadi Bunda? PPN yang ditanggung pemerintah ini diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Jadi kawan pajak yang mendapatkan DTP adalah PPN yang terhutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Jadi 2 bulan itu yang dapat fasilitas mendapatkan DTP. fasilitas DTP. Tapi ini tadi juga ada BAST-nya sampai Juni 2024 yang Bu Indah ya. Kalau berita acara serah terima itu yang menentukan dia dapat 100% atau 50%. Berarti ini untuk yang tahun anggaran 2023 mulai masa November dan masa Desember 2023 gitu. Benar. Oke. Nah, tadi kawan pajak ya mekanismenya ada dua besaran ya. Jadi 100% dan 50% tergantung dari BAST. Tadi juga tadi perlu diperhatikan tadi BAST-nya di pokok pengaturan yang kita bahas sebelumnya
itu BAST didaftarkan di aplikasi Sikumbang ya, milik PUPR. Nah, sepertinya begitu. Nah, baik, lanjut lagi. Tadi sudah diatur mengenai objeknya, kemudian kriteria rumah tapak dan atau rumah susun yang mendapatkan fasilitas, besaran. Nah, ini kita melangkah ke kewajiban sebagai dari kawan pajak yang sebagai developer. Nah, ini kan juga dia ada kewajiban-kewajiban terkait perpajakannya, mungkin faktur ya, tadi juga ada faktur, mungkin dibahas faktur, juga ada mengenai pembuatan, selain pembuatan faktur mungkin kemudian ada pembuatan laporan. Nah, ini mungkin seperti PMK DTP yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana Bu Indah terkait kewajiban penjual, yaitu untuk kawan-kawan developer. Jadi di sini di pokok-pokok pengaturan ini PMK 120 ini, kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau teman-teman developer ya. Yeah. Di sini adalah membuat faktur pajak. Jadi untuk PPN DTP 100% yang berita acara serah terimanya 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 yang harga jual sampai dengan 2 miliar mendapatkan 2 faktur. Bisa mendapat membuat dua faktur. Oke. Dengan kode 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah, seperti itu. Jadi yang jika harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, maka membuat yang dua faktur pajak yang kode 07 dengan DPP 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar yang ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Seperti itu Pak Firman. Nah, ini menarik, ini sepertinya yang saya simak tadi ada membuat 2 faktur. Nah, ini kalau padahal satu rumah yang diserahkan ya Bu Indah ya? Iya. Ada 2 faktur pajak. Mohon maaf tadi kalau koreksi kalau saya salah. Jadi untuk PPN DTP 100% ya, dengan harga jual sampai 2 miliar ini PKP wajib membuat 2 faktur ya, dan dengan DPP masing-masing 50%. Oh, ini menarik ini. Berarti misalkan rumahnya 2M, berarti bagaimana Bu Indah? Yang aja ya DTP 100% ya, contohnya yang mudah. Jadi kan 2 miliar ya, harga jual sampai 2 miliar membuat 2 faktur pajak. Jadi seperti ini Pak Firman. Jika harganya 2 miliar membuat faktur pajak, jadi masing-masing 50% dikalikan 2 miliar, berarti kan 1 miliar. Oh begitu. 1 miliar dikalikan 11%. Terus buat lagi satu faktur lagi dengan kode 07, 50% dikalikan 2 miliar kan 1 miliar ya. Ya 1 miliar dikalikan 11% juga. Itu jadi 2 faktur dengan kode 07. Nah, jadi ini menarik ini kayaknya, karena dia, saya rasa ini baru ini, jadi kewajibannya mengapa harus membuat 2 faktur ini kayaknya Bu Indah ya. Jadi iya benar. Iya. Baik, lanjut ke yang ini Bu Indah. Jadi kan tadi untuk PPN DTP 100% dan PPN DTP sekarang yang 50% ini Bu Indah. Iya. Jadi di sini yang untuk PPN ditanggung pemerintah 50%, ini yang berita acara serah terimanya pada tanggal 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Itu mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sebesar 50%. Di sini ada ketentuannya. Jika harga jual sampai dengan 2 miliar, maka dia harus membuat faktur pajak kode 07 dengan DPP 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Jadi yang ditanggung pemerintah yang kode 07 aja dengan DPP 50%. Karena tadi
diserahkannya kan setelah 1 Juli 2024 ya. Benar. Oke. Jadi ini di sini yang memegang kunci pokok ini berita acara serah terimanya kapan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya kan pajaknya. Karena tergantung dari BAST tadi juga pengaruh di faktur pajaknya juga ya bagi kawan pajak ya. Oke. Nah, mungkin tadi juga kalau harganya di atas misalkan harganya lebih dari 2 miliar sampai 5 miliar mungkin juga mirip ya, karena ada bagian yang DPP yang diberikan hanya sampai dengan 2 miliar. Oke. Dan 2 miliarnya tadi untuk BAST yang setelah 1 Juli juga mendapat bagian 50%. Baik. Nah, mungkin selanjutnya ini terkait faktur pajak juga Bu Indah. Kira-kira apa ini yang harus diperhatikan dalam pengisian, tata cara pengisian faktur pajaknya bagi kawan pajak selaku developer. Nah, mungkin nanti ada mencantumkan kode-kode khusus atau bagaimana ini Bu Indah? Begini, teman-teman kawan pajak, kewajiban dari penjual atau teman-teman developer di sini adalah membuat faktur pajak dengan mencantumkan NPWP atau NIK pembeli ya di kolom NPWP, terus mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Jadi harus ada identitas rumah supaya dapat DTP ini, dan mencantumkan PPN ditanggung pemerintah eksekusi MK nomor 120 tahun 2023. Itu di kode capnya cap, ya. Kode cap itu apa? Referensi ya, kolom referensi Pak Firman. Ya, oh iya betul. Ada cap. Dan jangan lupa membuat laporan realisasi PPN DTP. Jadi faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Oh, seperti itu. Baik. Jadi fakturnya memang nanti akan dilaporkan di SPT masa PPN Bu Indah ya. Jadi lebih mudah nih. Jadi tidak ada laporan realisasi khusus, nggak ada, langsung di SPT-nya. Langsung di SPT-nya. Nah, ini menarik tadi NPWP, mencantumkan NPWP atau nih pembeli. Contoh nih misalkan kalau yang beli orang asing gimana nih Bu Indah? Apa harus punya NPWP dulu? Kan dia juga nggak punya NIK ya. Iya. Enggak ya. Iya. Ini nggak boleh buat orang asing ya. Oke, ya, nah tadi saya rasa sudah cukup lengkap tadi ya pokok-pokok pengaturan terkait kewajiban kawan pajak sebagai developer. Nah kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai kriteria yang mendapat fasilitas. Nah pasti ada juga dong untuk kriteria bagaimana nih yang tidak mendapat fasilitas PPN DTP, atau mungkin tadi kayaknya kan ada kode identitas rumah ya, mungkin kalau tidak ada kode identitas rumah apakah tidak mendapat DTP atau bagaimana ini Bu Indah? Yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi di sini diatur juga mana-mana yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Jadi satu, objek yang diserahkan tidak termasuk rumah tapak atau rumah susun sebagaimana yang dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Jelas ya, bukan rumah ya. Betul. Terus dilakukan pembayaran dengan uang muka sebelum 1 September 2023. Misal dibayarkan tanda jadinya bulan Agustus. Nah, ini tidak bisa mendapatkan PPN DTP. Jadi harus 1 September dan setelahnya. Paling cepat 1 September. Iya. Oke. Penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023. Nah, penyerahan ini terkait saat membuat fakturnya ya. Benar. Oke. Ada lagi mungkin? Dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Jadi dijual. Iya.
Jadi nggak boleh ya kalau memanfaatkan DTP ini dijual dalam jangka sebelum ini ya. Sebelum 1 Waktunya. tahun. Waktunya 1 tahun ya. Betul. Kalau misalnya lalai dalam hal itu ya DTP-nya dibayarkan ya, ditagih kembali. Oke, baik. Tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Ya, perhatikan kode-kodenya. Oke, tadi ya. Kode-kode faktur ya. Ada faktur, kemudian ada kode identitas rumah gitu ya. Ada capnya juga. Betul. Terus jangan lupa harus melaporkan laporan realisasi, karena jika tidak melaporkan laporan realisasi, di sini tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Oke, lapor SPT PPN ya, berarti developernya ya. Ya. Oke. Terus developernya juga harus mendaftarkan berita acara serah terima di Sikumbang. Jadi jika developer tidak mendaftarkan berita acara serah terima di Sikumbang, maka juga tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Oke, jadi tadi sudah jelas ya kawan pajak. Sebenarnya di awal tadi juga sudah disebutkan kriteria rumah tapak ya. Yang awal tadi objeknya yaitu rumah tapak, satuan rumah susun termasuk ruko dan rukan. Jadi kalau yang diserahkan selain itu ya tidak dapat karena ini PPN DTP untuk perumahan. Oke, kemudian juga terkait kriteria pengisian faktur, kemudian juga pembayaran uang muka itu juga tolong diperhatikan. BAST-nya juga tanggalnya. Selain itu juga jangan lupa BAST-nya didaftarkan di aplikasi Sikumbang tadi ya, milik PUPR. Baik, Bunda Yanti, nah ini sudah sudah sangat komplit. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin langsung kita ke contoh kasus saja mungkin Bunda Yanti ya. Kayaknya biar lebih mudah memahami lah. Ya. Nah, jadi kan tadi kayaknya kita sudah cerita mengenai kriterianya, kemudian ada fasilitas 100%, 50% DTP. Nah, ini mungkin biar lebih merasuk biar lebih mengena ke kawan pajak, mungkin bisa contohnya yang normalnya ini maksudnya bagaimana sih kondisi wajib pajak ini bisa mendapat fasilitas DTP 100%. Nah, seperti itu Bunda. Mungkin bisa diberikan contoh mungkin yang familiar di kawan pajak semuanya. Oke, kita jelaskan satu contoh kasus. Misalnya Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ke PT AB. Dibayarkan 4 kali masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023. Rumahnya diserahkan bulan Juni 2024. Jadi di sini yang kita garis bawahi, serah terimanya bulan Juni ya 2024 dia mendapatkan 100% PPN DTP. Dan 100% ini di masa kapan? Di masa November dan Desember. Kan DTP diberlakukan hanya 2 masa ya, November dan Desember. Nah, tadi dia nyicil berapa tadi? 250.000 jutaan. 250 juta. Ya, 4 kali ya nyicil di masa September, Oktober, November, Desember. Jadi di masa September, karena yang mendapatkan fasilitas DTP hanya untuk masa November dan Desember, di September meskipun dia membayarkan cicilan ya, dan Oktober ya dia kan nyicil nih September Oktober, tapi di September Oktober ini dia tidak mendapatkan DTP karena yang mendapatkan DTP cuma masa November dan Desember. DTP tapi atas syarat cicilannya ya. Betul, tapi syaratnya sudah masuk. Dia bayar pembayaran pertamanya 1 September. Oke. Karena itu dia dapat ini DTP. DTP-nya. Ya. Kriterianya masuk ya itu ya. Kriterianya paling masuk. cepat ya. Ya. Dan untuk ketentuan faktur di masa November dan Desember bisa membuat 2 faktur pajak kode 07
dengan DPP 50% dari 250 juta. Ya 125 ya. Dan PPN terhutang 125 juta dikalikan 11%, 13 juta 150 ribu ya. Ini ditanggung pemerintah. Oke. Berarti yang cicilan Novembernya dan cicilan Desember. Tadi DTP 100% ya dengan faktur seperti itu. Tapi ada syarat yang lain Pak Firman. Oh iya, gimana Bu? Jangan lupa mencantumkan kode identitas rumah di nama barang. Oh iya. Dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Dan jangan lupa melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa November 2023 dan di SPT masa Desember 2023. Oke, karena tadi cicilan yang masa November dan cicilan masa Desember ya Binda ya. Iya. Oke, nah ini berarti tadi mekanisme normalnya ya. Jadi contohnya ada 4 kali cicilan yang mulainya dari 1 September. Nah itu sudah masuk ya, sudah masuk kriteria. Nah, kemudian tadi rumahnya diserahkan kapan tadi Bu? Nah, rumahnya kan diserahkan ini Juni ya, Juni 2024. Makanya dia mendapatkan DTP 100%. Tapi jangan lupa ada syarat yang lain juga yang harus dilakukan oleh developer ya. Harus mendaftarkan berita acara serah terima di Sikumbang paling lambat bulan berikutnya. Jika penyerahannya bulan Juni paling lambat, dia harus mendaftarkan berita acara serah terimanya di Sikumbang bulan berikutnya. Juli ya. 31 Juli 2024. Jadi ini tadi contohnya kalau mungkin bisa saya rangkum itu tadi ya orangnya siapa tadi Bu Dira ya. Bu Dira itu beli rumahnya ke developer langsung tanda jadinya September. Nah, jadi langsung ke developer, tanda sudah cocok lihat rumahnya di September itu langsung deal ya sepertinya ya. Nah terus pembayaran pertama juga di September. Oke, berarti ini kemungkinan rumahnya belum jadi ya karena diserah terimaannya Juni 2024 gitu ya, kayaknya gitu ya. Jadi dia nyicil dulu, mungkin lihat lokasi cocok, kemudian langsung tanda jadi 1 September ya, langsung dapat kriterianya tadi. Dia nyicil 4 kali, masa November Desembernya dapat DTP 100%, begitu ya Bu Indah ya? Iya. Oke, nah nanti setelah lunas mungkin ya nunggu rumahnya jadi lah paling lambat yaitu Juni seperti itu. Oke, ini tadi skema normal ya, istilahnya dia dapat semua nih kriterianya. Nah mungkin ada nih kayak apakah ada mungkin skema yang kalau tertunda, nah, jadi mungkin gagal bayar, jadi rencana rumahnya jadi di Juni tapi ternyata tidak jadi, mundur. Nah ini bagaimana? Mungkin kan bisa terjadi Bu Indah ya. Jadi kayak tadi ibunya rencananya developer janji Juni sudah selesai Bu, tapi ternyata nanti terrealisasinya nggak Juni. Nah kan mungkin geser ya, dia dapat DTP yang 50. Nah itu seperti apa mungkin Bu contohnya? Jadi begini, penentuan DTP itu satu kan ini pembayarannya kapan ya, pembayaran pertama UMK atau apa. Yang kedua berita BAST-nya kapan, berita acara serah terimanya kapan ya. Nah ini penyerahannya tadi, jadi penyerahannya contohnya kapan? Dia mundur nih, jadi semula ini dijanjikan developernya Juni jadi Bu, nah mungkin ternyata mundur, mungkin jadi Oktober. Nah seperti apa nih mungkin ilustrasinya, contohnya nih? Jadi misalnya ya, di sini ada contoh kasus Ibu Ayu membeli apartemen ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta cash pada bulan Desember 2023. Oke, Desember masuk ini tapi ya kan masuk ya lebih dari September ya. Apartemen ini rencananya diserah terimakan Juni 2024. Namun tertunda dan akhirnya diserah terimakan pada 18 Oktober 2024. Ya.
PT Properti Indonesia telah membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing sebesar 350 juta. Jadi dia pertamanya saya dapat nih DTP 100% ya. Jadi, karena tadi cash ya. Ya. Terus? Tapi ternyata karena penyerahannya itu tertunda ya. Jadi penyerahannya yang 30 Juni 2024 akhirnya diserahkan Oktober 2024 ya. Fasilitasnya juga beda. Nah, jadi fasilitasnya mengikuti serah terimanya kapan. Jadi dia harus mengoreksi dong ininya PPNDTP-nya yang tadinya 100% ke 50%. Nah, gimana nih caranya nih? Kan tadi sudah PT apa namanya yang punya apartemennya kan sudah terlanjur membuat 2 faktur pajak. Nah, ini bagaimana kalau jadi mundur? Ya. Jadi sebelumnya ya kronologisnya. Jadi sebelumnya sudah dibuat ya 2 faktur kode 07 ya. Dengan DPP 50% dari 700 juta ya. Yang sehingga menghasilkan 350 juta. PPN terhutang 350 juta kali 11%. Ya, jadi 38 juta 500 awalnya itu ya. ribu ya yang ditanggung pemerintah. Awalnya seperti itu. Dia harus mengoreksi, membetulkan salah satu faktur pajak kode 07 menjadi faktur pajak kode 01. Oke. Berarti ini tadi tujuannya mengapa PKP itu harus membuat 2 faktur. Benar. Betul ya. Jadi mengantisipasi gagal. Nah, mengantisipasi tertundanya. Penyerahan. Jadi salah satu fakturnya tadi bisa dibetulkan menjadi 01. Oke, karena satu fakturnya yang awal tadi dia sudah DPP 50% ya, sudah masuk. Kemudian faktur satunya lagi juga DPP 50%. Nah, salah satu fakturnya dibetulkan menjadi kode 01. Oke, baik. Nah, jadi ini memang kejadian di lapangan bisa ya, memungkinkan seperti itu ya Bu Indah ya. Iya, tertunda ya, kan kita nggak tahu. Kan kita namanya dunia usaha. Betul, ya. Betul, banyak ya. Jadi ini sebenarnya pemerintah itu juga ya ini mengakomodir ya. Jadi kemarin juga dari kawan-kawan pengusaha itu juga mungkin mereka juga lapor ke pemerintah ya, ini saya juga kemungkinan bisa tertunda ini ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya biar sama-sama mendapat fasilitas DTP begitu ya Bu Indah ya. Nah, ada lagi jangan sampai lupa untuk mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120/2023. Selanjutnya, melaporkan pembetulan faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa Desember 2023. Oh iya, betul, karena tadi sudah terlanjur terbit 2 faktur kode 07 karena tertunda di Oktober, maka harus dibetulkan. Fakturnya dibetulkan, SPT-nya juga dibetulkan. Nah, Ibu Ida, nah ini menarik ini jadi karena juga dari dunia usaha pasti ada kondisi force majeure ya yang menyebabkan proyeknya bisa mundur. Nah, ini mungkin satu contoh lagi nih Bu Indah agar lebih mengenal mungkin bagaimana yang tidak mendapat fasilitas ini. Nah, dari sini mungkin saya bisa berikan satu contoh ya. Misalnya Saudari Binar ya di sini. Saudari Binar ini membeli satu rumah kepada PT Tunas Perkasa seharga 1,2 miliar. 1,2 miliar ini dengan jangka tempo pembayaran 11 kali. Dan pembayaran pertama dilakukan pada bulan Juni 2023 sebesar 200 juta. Dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Nah, ini kita harus lihat titik awal dan titik akhirnya Pak Firman. Jadi pembayaran pertama dilakukan
bulan Juni 2023 di sini sudah tidak memenuhi PPN ditanggung pemerintah ini. Walaupun rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Bulan Juninya memenuhi, tapi pembayaran pertamanya tidak memenuhi. Pembayaran Jadi, Juninya ini. Iya, jadi di sini dia tidak mendapatkan PPN DTP. Jadi seperti itu. Sudah jelas clear ya dari kawan pajak ya, karena pembayaran pertamanya Juni, meskipun tadi juga ada pembayaran cicilan di November dan Desember sampai diserahkan di Juni ya. Jadi kuncinya pembayaran telah dilakukan sebelum 1 September 2023 tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP. Jadi PPN terutangnya tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Tunas Perkasa. Dari awal Juni sampai lunas nanti harus ada PPN-nya ya. Benar. Terima kasih Bunda, wah, luar biasa sekali ini. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini yang mungkin dari kawan pajak pembeli maupun penjual kemarin juga banyak menanyakan apa sih, apakah ada insentif PPN DTP. Nah ini sekarang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk PMK 120 tahun 2023 ya, tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tahun anggaran 2023. Beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi memang sudah banyak pertanyaan dari kawan pajak dan kita juga sudah menghimpun. Jadi kami harapkan kawan pajak yang menyimak dari awal sampai akhir dan sudah mendapatkan penjelasan dari kami bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini. Begitu ya Bu Indah ya? Benar. Mungkin akhir kata sepatah dua patah bagaimana Bu Indah? Semoga kawan pajak di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan atas PMK 120 tahun 2023. Fasilitas ini meringankan bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. Jadi memberikan keringanan untuk bisa membeli rumah tapak dan satuan rumah susun. Silahkan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Indah Yantina, ini jadi lumayan ya PPN 11%-nya ya. Baik, mungkin saya cukupkan di sini. Demikian ulasan PMK 120 tahun 2023. Terima kasih kawan pajak telah setia mendengarkan podcast dari awal sampai akhir pada episode kali ini. Untuk update peraturan atau aplikasi lainnya, silakan kunjungi media sosial kami dan bisa melakukan konsultasi di aplikasi Telegram KPP Madya Surabaya. Kami akan tutup dengan pantun. Insentif pajak sudah diterbitkan yang besarannya sampai dengan 2 miliar. Terima kasih kawan pajak sudah mendengarkan. Semoga usaha makin sukses dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.